Apakah yang kita tahu tentang Sunan Kalijaga hanyalah legenda? Di balik kisah perampok yang bertobat, ada jejak sejarah yang tak banyak dibicarakan. Siapa sebenarnya Raden Said dan bagaimana perjalanan hidupnya mengubah wajah Islam di tanah Jawa? Inilah kisah Sunan Kalijaga sebagaimana adanya. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Said. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan, jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati sehingga disukai oleh teman-temannya. Banyak perbedaan mengenai nama Sunan Kalijaga. Ada pendapat berasal dari Arab, Cina, atau dari kata Jawa asli. Sebagian orang mengatakan bahwa nama Kalijaga itu berasal dari kata-kata bahasa Arab yang telah disesuaikan menurut lidah Jawa, yaitu dari kata Qadi Zaka, yang berarti hakim suci atau penghulu suci. Sebagai alasan, mereka mengatakan bahwa di dalam hidupnya, Sunan Kalijaga terkenal sebagai tokoh yang banyak menghakimi segala pertentangan di antara raja-raja Demak yang berselisih dan bertengkar. Bahkan peristiwa Siti Jenar pun Sunan Kalijaga yang menjadi hakimnya. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Kalijaga ini berasal dari bahasa Cina, yaitu nama Mas Said, nama kecilnya, berasal dari kata Owi Samik, kemudian diucapkan menurut lidah Jawa menjadi Said atau RM Syahid, yang kemudian bergelar dengan sebutan Sunan Kalijaga. Menurut cerita, dinamakan Kalijaga juga karena dia mertapa di sungai sampai semak belukar tumbuh merambati badannya. Kalijaga artinya menjaga kali, berasal dari kata-kata kali yang berarti air yang mengalir dan kata jaga yang berarti menjaga. Jadi berarti orang yang menjaga semua aliran atau kepercayaan yang hidup di dalam masyarakat. Selain Mas Said atau RM Syahid dan Kalijaga, ia juga mempunyai nama berandal Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Tentang silsilah Sunan Kalijaga ini pun ada perbedaan, karena memang tidak ada catatan resmi dan bahan sejarah berupa naskah yang dapat dijadikan pegangan. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga itu dari keturunan bangsa Cina, Arab, atau dari keturunan Jawa asli. Mengenai kisah masa muda Raden Said ada dua versi. Menurut versi pertama, pada waktu masih kecil, Raden Said sudah disuruh mempelajari agama Islam oleh ayahnya di Tuban. Akan tetapi, karena ia melihat kondisi lingkungan yang kontradiksi dengan ajaran agama itu, maka jiwa Raden Said memberontak. Ia melihat rakyat jelata yang hidupnya sengsara, sementara bangsawan Tuban hidup berfoya-foya. Pejabat kadipaten menarik upeti kepada rakyat miskin dengan semena-mena, dan para prajurit kadipaten menghardik rakyat kecil dengan sewenang-wenang. Ketika ia tidak tahan lagi melihat penderitaan orang-orang miskin pedesaan, maka pada malam hari, ia sering mengambil sumber bahan makanan dari gudang kadipaten dan memberikannya kepada rakyat miskin.
Lama-kelamaan tindakan Raden Said itu diketahui oleh ayahnya, sehingga ia mendapat hukuman yang keras, yakni diusir dari istana. Ia akhirnya mengembara tanpa tujuan yang pasti. Ia kemudian menetap di hutan Jatiwangi. Di hutan itu ia menjadi seorang yang berandal. Ia merampok orang-orang kaya yang pelit kepada rakyat kecil, dan hasil rampokannya diberikan kepada rakyat miskin. Versi kedua menyatakan bahwa Raden Said benar-benar seorang yang nakal sejak kecil dan kemudian berkembang menjadi penjahat yang sadis. Ia suka merampok dan membunuh tanpa segan. Ia berjudi kemana-mana. Setiap habis botohnya, ia merampok kepada penduduk. Selain itu, digambarkan Raden Said adalah seorang yang sangat sakti. Karena kesaktiannya, beliau mendapat julukan Berandal Lokajaya. Pada suatu ketika, Lokajaya merampok Sunan Bonang di hutan. Namun ia bertekuk lutut sebab Sunan Bonang sangat sakti. Dia lalu berguru kepada Sunan Bonang. Setelah mendapat ilmu dari Sunan Bonang, beliau pulang ke Tuban. Akan tetapi ayahnya menolak kehadirannya. Raden Said kemudian kembali kepada Sunan Bonang dan Sunan Bonang menyuruh Raden Said untuk bertapa. Setelah bertapa, dia diberi pelajaran ilmu agama oleh Sunan Bonang. Pelajaran itu diberikan di tengah laut di dalam sebuah perahu berwarna putih. Perahu itu dikatakan sebagai pemberian Nabi Khidir. Setamat Sunan Bonang memberi pelajaran pada Raden Said, beliau memberi Raden Said gelar Sunan Kalijaga. Jalan hidup Sunan ini tercantum dalam berbagai naskah kuno dengan versi yang berbeda-beda pula. Begitu pula halnya dengan asal-usul Sunan Kalijaga. Ada yang menyatakan asalnya dari kata jaga dan kali. Versi ini didasarkan pada penantian Lokajaya akan kedatangan Sunan Bonang selama 3 tahun di tepi sungai. Pengertian ini umumnya disebut di dalam babat. Misalnya Babat Banten, Babat Tanah Jawi, Babat Tanah Jawi Jilid 2, dan Babat Demak. Ada juga yang menulis kata Kalijaga berasal dari nama sebuah desa di Cirebon, tempat Sunan Kalijaga pernah berdakwah. Di dalam Babat Cirebon diceritakan Sunan Kalijaga menetap beberapa tahun di Cirebon, persisnya di desa Kalijaga, sekitar 2,5 kilometer arah selatan kota. Pada awal kedatangannya, Kalijaga menyamar dan bekerja sebagai pembersih masjid keraton kesepuhan. Disinilah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Dalam pertemuan itu, dikisahkan bahwa Sunan Gunung Jati sengaja menguji Sunan Kalijaga dengan sebongkah emas. Emas itu ditaruh di padasan tempat orang mengambil wudhu. Sunan Kalijaga sendiri tidak kaget mengingat ajaran Sunan Ampel ojo gumunan lan kagetan, yang artinya jangan mudah heran dan terkejut. Selanjutnya Sunan Kalijaga menyulap emas tersebut menjadi batu bata dan menjadikannya tempat menaruh bakia bagi orang yang berwudu. Giliran Sunan Gunung Jati yang takjub. Beliau pun kemudian menganugerahkan adiknya Siti Zainab untuk diperistri Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikisahkan menetap di Cirebon selama beberapa tahun. Dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, Sunan Kalijaga diceritakan mengembara sampai ke Bintoro, Demak. Beliau sangat gigih membantu perjuangan Sultan Fatah dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah pantai utara Jawa. Raden Fatah adalah pendiri kerajaan Islam di Demak pasca keruntuhan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Brawijaya V. Sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan oleh Sunan Kalijaga, Sultan Fatah memberikan bumi Kadilangu sebagai tanah perdikan kepada Sunan Kalijaga. Di Kadilangu, daerah Demak, Sunan Kalijaga menetap lama hingga akhir hayatnya. Kadilangu merupakan tempat Sunan Kalijaga membina kehidupan rumah tangga. Istri Sunan Kalijaga yang disebut-sebut hanyalah Dewi Sarah, putri Maulana Ishak.
Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah mempunyai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang sangat terkenal karena kesaktian dan kecerdasannya. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Cara beliau berdakwah dianggap berbeda dengan metode para wali yang lain. Ia dengan berani memadukan dakwah dengan seni budaya yang mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dalam mempraktikkan pengajaran syariat Islam banyak dicampuri dengan unsur-unsur adat lama dan cenderung berkompromi dengan kepercayaan pra-Islam, misalnya melalui wayang, gamelan, tembang, ukir, dan batik. Sunan Kalijaga terkenal pandai mendalang. Sebagai dalang, Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Ki Dalang Sida Brangti. Sunan Kalijaga mengarang lakon-lakon wayang dan menyelenggarakan pagelaran-pagelaran wayang kulit dengan upah berupa jimat kalimasada atau ucapan kalimat syahadat. Beliau mau memainkan lakon wayang yang biasanya untuk meramaikan suatu pesta peringatan-peringatan, asal yang memanggil itu mau bersyahadat sebagai kesaksian bahwa ia rela masuk Islam. Ketika mendalang itulah Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran-ajaran Islam. Lakon yang dimainkan tak lagi bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang bernuansa Hindu, melainkan menggubah beberapa lakon wayang untuk keperluan dakwah Islam. Kisah-kisah ciptaan Sunan Kalijaga ini diantaranya adalah lakon Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, dan Petruk Dadi Ratu. Jimat Kalimasada tak lain perlambang dari kalimat syahadat. Lakon Jimat Kalimasada inilah yang paling sering dia pentaskan. Dengan lakon ini, Sunan Kalijaga mengajak orang-orang untuk mengucapkan syahadat, dengan kata lain untuk masuk agama Islam. Lakon Dewa Ruci ditafsirkan sebagai kisah Nabi Khidir. Ahli sejarah mencatat, wayang yang digemari masyarakat sebelum kehadiran Sunan Kalijaga adalah wayang beber. Wayang beber berupa kain bergambar kisah pewayangan. Sunan Kalijaga mengubah wayang kulit dari bentuk beber menjadi terpisah. Tiap tokoh dipisah satu persatu dan diberi tangan yang bisa digerakkan. Tiap tokoh wayang dibuat gambarnya dan disungging di atas kulit kerbau. Bentuknya dikembangkan dan disempurnakan pada era kejayaan Kerajaan Demak. Pada mulanya penggambaran tokoh wayang yang mirip manusia dinilai bertentangan dengan syara oleh sebagian ulama. Para wali terutama Sunan Kalijaga kemudian menyiasatinya dengan mengubah menjadi lukisan yang menghadap ke samping. Dahulu sebelum memakai pahatan pada bagian mata, telinga, perhiasan, dan lain-lainnya, wayang hanya digambar saja. Dengan mengubah bentuk dan lukisan wayang berbeda dengan bentuk manusia sesungguhnya, maka tidak ada alasan lagi untuk menuduh bahwa wujud wayang melanggar hukum Islam. Selain itu, atas saran para wali, Sunan Kalijaga juga membuat tokoh Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong sebagai tokoh punakawan yang lucu. Kadangkala ia menggunakan tokoh Bancak dan Doyok. Ada peneliti yang mengatakan bahwa Semar dari kata Arab Sima'ar atau Ismarun artinya paku. Paku itu alat untuk menancapkan suatu barang agar tegak, kuat, tidak goyah. Semar juga memiliki nama lain yakni Ismaya yang berasal dari kata esmaku atau simbol kemantapan dan keteguhan. Adapun maksudnya adalah ibadah harus didasari keyakinan kuat agar ajarannya tertancap sampai mengakar. Tokoh panakawan lain yakni anak Semar, Nalagareng. Kata Nalakoriin artinya memperoleh banyak kawan. Hal ini serupa dengan tujuan dakwah yaitu memperbanyak kawan, memperluas sahabat, dan mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping terus menyebarkan kebaikan, umat Islam juga harus mampu seperti tokoh Petruk dan Bagong. Petruk berasal dari kata fatruk, yang artinya tinggalkan yang jelek atau nahi munkar.
Bagong berasal dari kata bagha yang berarti pertimbangan makna dan rasa, antara rasa yang baik dan buruk, benar dan salah, harus berani melawan siapapun yang zolim. Selanjutnya disebutkan bahwa bentuk wayang dilengkapi dengan hiasan-hiasan seperti klat bahu, hiasan pangkal lengan, gelang keroncong, gelang kaki, anting telinga, badong, hiasan pada pinggang, dan jamang, hiasan pada kepala. Penyempurnaan bentuk ini dilakukan oleh Sunan Giri, sedangkan yang mengarang lakon wayang dan suluknya adalah Ratu Tunggal di Giri tatkala mewakili Istana Demak tahun 1478 Caka. Dimulainya wayang pahat bergaris-garis gambir, garis-garis lembut pada rambut misalnya, itu adalah atas perintah Raden Trenggana. Kemudian pada zaman Jaka Tingkir, Raja Pajang, wayang dipahat gayaman, tetapi tangan masih sambung dengan badan. Wayang ditata halus benar sejak zaman Panembahan Senopati ing Laga Saidin Panatagama Mataram tahun 1541 Caka. Sunan Kalijaga juga melakukan dakwah melalui kidung. Kidung Rumekso ing Wengi merupakan sarana dakwah dalam bentuk tembang yang populer dan menjadi semacam kidung wingit karena dipercaya membawa tuah seperti mantra sakti. Dakwah itu dirangkai menjadi sebuah tembang bermetrum dandanggulo dan seolah-olah abadi sampai saat ini. Hingga saat ini, orang-orang pedesaan masih banyak yang hafal dan mengamalkan syair kidung ini. Sebagai warisan kepada anak cucu, nasihat dalam bentuk tembang lebih langgeng dan awet dalam ingatan. Sepeninggal penggubahnya, kidung ini telah menjadi milik rakyat. Fungsi kidung Rumekso ing Wengi ini bagi rakyat Jawa adalah penolak bala di malam hari seperti teluh, tenung, duduk, ngama, maling, penggawe ala, dan bilahi. Pembebas semua denda, penyembuh penyakit, termasuk gila, pembebas bencana, mempercepat jodoh, doa menang perang, penolak hama tanaman, memperlancar mencapai cita-cita luhur. Nafas dakwah yang tersurat dalam kidung tersebut adalah disebutnya nama Allah, malaikat, rasul, dan nabi-nabi, serta keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad, seperti Baginda Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar, Aminah, dan Fatimah. Disebutnya istilah-istilah seperti puasa, subuh, sabar, subur, syukur, insya Allah, zat, malaikat, nabi, rasul, dan syara. Jadi secara maknawi kidung ini merupakan dakwah Islam yang sangat kental, yang membuktikan bahwa Sunan Kalijaga adalah guru spiritual rakyat Jawa. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai pencipta tembang ilir-ilir yang masih populer hingga saat ini. Lir-ilir, lir-ilir, tanaman sudah bersemi, tampak menghijau ibarat penganten baru. Wahai pengembala, panjatlah belimbing itu. Meski licin, panjatlah untuk mencuci kain. Kain yang sedang robek pinggirnya, jahitlah dan tamballah untuk menghadap nanti sore, mumpung bulan terang dan lebar tempatnya. Lagu ilir-ilir tersebut memberi rasa optimis kepada seseorang yang sedang melakukan amal kebaikan. Amal itu berguna untuk bekal di hari akhir. Kesempatan hidup di dunia ini harus dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Jangan hendak membunuh, nanti akan berganti dibunuh. Pada intinya, semua yang dilakukan manusia itu ada balasannya. Cara dakwah Sunan Kalijaga yang lain adalah melalui bidang karawitan. Hal ini diketahui dari gamelan yang diduga sebagai peninggalan Sunan Kalijaga. Gamelan-gamelan ini diberi nama Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kanjeng Kiai Madu. Kini, gamelan-gamelan yang dikenal sebagai gamelan sekaten disimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta seiring dengan berpindahnya Islam ke Mataram. Sunan Kalijaga juga mengganti puja-puji dalam sesaji yang biasa dilakukan umat Hindu pada waktu itu dengan doa dan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Di awal syiarnya, Sunan Kalijaga selalu berkeliling ke pelosok desa.
Menurut catatan Husein Jayadiningrat, Sunan Kalijaga berdakwah hingga ke Palembang dan Sumatera Selatan setelah dibaiat sebagai murid Sunan Bonang. Di Palembang, ia sempat berguru pada Syekh Sutabaris. Cuma keberadaan Sunan Kalijaga di Palembang itu tidak meninggalkan catatan tertulis. Setelah beberapa lama di Palembang, Sunan Kalijaga diperintahkan balik ke Jawa oleh Syekh Maulana Maghribi. Babat Cirebon menceritakan Sunan Kalijaga tiba di kawasan Cirebon setelah berdakwah dari Palembang. Sunan Kalijaga adalah seorang sufi yang ajaran-ajarannya diikuti oleh para penguasa waktu itu. Sunan Kalijaga mengajarkan sikap nerimo ing pandum yang diurainya menjadi 5 sikap, yakni rela, narima, temen, sabar, dan budi luhur. Kelima sifat itu sebenarnya bersumber dari ajaran agama Islam, yakni rela dari ridho atau ikhlas, narima dari konoah, temen dari sifat amanah, sabar dari kata syobar, dan budi luhur adalah al-akhlak al-karimah. Tentang budi luhur, kata budi berasal dari bahasa Sanskerta dan mempunyai arti kemampuan atau kecerdasan otak. Salah satu ciri satria utama adalah alus ing budi. Demikian pula budi pekerti luhur syarat untuk dikatakan sebagai manusia yang baik. Orang yang luhur ing pambudi adalah orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang asor bebudene tidak hanya orang yang bodoh belaka, akan tetapi juga berbahaya. Budi mempunyai arti yang luas yang meliputi seluruh pribadi manusia yang menggambarkan individualitasnya yang menjiwai segala aktivitasnya sehingga menjadikan ia orang yang berbudi atau tidak berbudi. Sunan Kalijaga juga mengajarkan jalan menuntut ilmu menuju kesempurnaan hidup. Ajaran yang terdapat dalam serat Wali Sanga ini pada intinya mengajarkan manusia agar dapat mencapai kedamaian dan ketentraman. Adapun caranya adalah dengan mengendalikan nafsu manusia seperti nafsu amarah, nafsu birahi, nafsu lawamah yang mementingkan diri sendiri, dan nafsu mutmainnah yang cenderung dekat kepada Tuhan. Menurut Sunan Kalijaga, ketika seseorang sudah bisa menyingkirkan 3 nafsu amarah, birahi, dan lawamah, maka ia akan sampai kepada mutmainnah. Dalam mengajarkan agama Islam tersebut, Sunan Kalijaga menggunakan sarana masjid sebagai tempat penyampaian dakwah. Salah satu bukti arkeologisnya adalah Masjid Demak. Menurut cerita, beliau berperan aktif dalam pendirian masjid pertama di tanah Jawa itu. Sunan Kalijaga dikisahkan membuat tiang tatal. Kisah tatal untuk Soko Guru dalam pendirian Masjid Agung Demak sendiri banyak bercampur dengan dongeng. Sunan Kalijaga mempertemukan puncak Masjid Demak dengan Ka'bah setelah Masjid Demak berdiri. Selain itu, masih belum jelas benar apakah ke-9 wali berada di tempat ini dalam satu waktu pada waktu pembangunan Masjid Demak tersebut atau tidak. Masjid Demak ini sampai kini masih dikunjungi Muslim dari seluruh Nusantara. Berdasarkan Candra Sengkala Lawang Trus Gunaning Janmo yang bermakna angka 1399 tahun Syaka, ini diketahui bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1477 tahun. Dalam perkembangannya, masjid ini menjadi pusat agama terpenting di Jawa dan memainkan peran besar dalam upaya menuntaskan Islamisasi di seluruh Jawa, termasuk daerah-daerah pedalaman. Masjid Demak bukan saja sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai ajang pendidikan, mengingat lembaga pendidikan pesantren pada masa awal ini belum menemukan bentuknya yang final. Sunan Kalijaga tidak hanya berperan dalam bidang agama, melainkan juga dalam politik pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan di depan, kiprah beliau di bidang politik dimulai sejak awal berdirinya Kasultanan Demak sampai akhir dari Kasultanan tersebut. Sunan Kalijaga nampaknya menjadi orang penting di Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Raja Trenggana, ia cukup mendapat tempat, terutama karena ia adalah seorang keturunan bangsawan tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan imam besar Masjid Demak, kelak bernama Sunan Kudus, menyingkir dan mendirikan masjid sendiri di Kudus. Sunan Kalijaga kemudian diangkat sebagai imam besar Masjid Demak, menggantikan Sunan Kudus. Kapan Sunan Kalijaga wafat, sampai hari ini belum jelas. Keterangan yang ada adalah bahwa Sunan Kalijaga diperkirakan hidup selama sekitar 150 tahun.
Demikian pula halnya dengan letak makam Sunan Kalijaga. Namun sebagian besar masyarakat percaya bahwa makam Sunan Kalijaga berada di Desa Kadilangu, Kecamatan Kota, Kabupaten Demak, tepatnya sebelah timur laut alun-alun Kota Demak.